Kepada masyarakat sudah pada tahapan ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas dan beberapa konfirmasi nanti juga ini boleh diambil ya. Tapi sebelum itu saya mau izin Ibu Indri eh, mengikuti senior karena sudah saya minta konfirmasi dan ada konfirmasi maka kita disiplinkan ya Ibu ya. Yang tidak menghargai ya kita keluarkan saja kan gitu. Saya mulai sebentar kita remove one by one karena sepertinya ini apa ya istilahnya menjadi sebuah benalu gitu di departemen. Kalau tidak didisiplinkan, maka apa namanya ini kita coba hilangkan saja. Kalau memang orangnya tidak ada di sini kan. Oke, benar. Dan nanti juga insya Allah menjadi masukan di raker. Ini anak-anak ini hadir tapi tidak menyimak dicuriga karena tidak kelihatan dan tidak ada alias goib gitu ya. Jadi mohon izin Bu, kita inikan saja karena saya kesulitan juga bimbingan ini kadang-kadang adik-adik ini menghadiri sempro apa tidak kok kayaknya mengulang-ulang lagi kesalahannya. Coba saya tes, itu ternyata seperti itu fenomenanya. Jadi apa ya, etik mulai menghilang. Hilang semua nggak apa-apa lah ya. Tinggal siapa ini? Masih ada nggak ini? Oke. Nanti rekamannya saya akan sebarkan bagi yang tidak hadir ya sudah menyimak rekaman saja ya. Oke. Itu yang satu orang lagi belum, silahkan disampaikan ke teman-temannya jika ingin join itu dulu supaya kemudian saya izin share screen biar objektif sebentar. Apa yang saya maksud ada di sini sebentar ya. Saya buka dulu ininya. Oke, ini dia. Sudah kelihatan Mas Raka? Oke, Oke, baik. sudah. Oke, baik. Oke, ini kita urut satu persatu dari apa yang saya catat. Ini catatan ya, karena kita di bidang ekonomi, keuangan perbankan. Betul ya, Mas Raka EKP ya? Ya, betul, Kak. Nah, ekonomi, keuangan, perbankan. Berarti ada tiga unsur di situ. Ada perbankan, ada keuangan, dan ada ekonomi. Nah, di sini tambahan dari saya adalah hubungkan dengan aktivitas perekonomian, ya kan? Kita tahu di perekonomian ada apakah ini di bidang konsumsi, individu, masyarakat, gitu. Apakah di bidang investasi, gitu kan? Karena bidang EKP lebih ke sana. Suara saya jelas ya, masyarakat? Jelas-jelas, Pak. Oke. Nanti kalau tidak jelas atau terputus-putus tolong sampaikan. Jadi saya menilai ini lebih dekat dengan sektor investasi gitu. Ataukah ini sektornya pemerintah yang mana lebih banyak mereka teman-teman di EP itu membahas di sektor pemerintahan atau ekspor impor. Karena bisa jadi ekspor impor itu dilihat dari perspektif perusahaan, perspektif pemerintahan itu juga bisa. Dan apakah ini misalkan ini ya teman-teman yang di PSIKIS dari perspektif dana sosialnya atau altruism sektornya misalkan. Nah, jadi tolong dihubungkan. Ini kira-kira penelitian ini tuh part of apa? Apakah di konsumsinya, masyarakatnya, konsumennya, behaviornya gitu kan? Lebih dekat dengan mikro atau lebih dekat dengan investasi, penelitian perusahaan, investor, perdagangan yang sumbangsihnya pada perekonomian apa sih gitu kan? Entah itu di mikro maupun makro terserah, tapi saya merasa ini lebih dekat ke investasi. Nah, supaya apa? Sumbangsi penelitian ini pada perekonomian apa? Itu supaya terlihat karena di sini melihat dari tujuannya, nanti kita bahas ya. Itu saran saya pertama, kedua, kira-kira nanti kontribusi hasilnya itu apa? Kan gitu. Itu mestinya tercermin dalam hipotesis. Nah, itu saya tunggu di hasil ya nanti ya. Seperti itu. Kemudian di halaman pertama pagesnya ini ya, halaman. Halamannya belum kelihatan. Jadi nanti berdasarkan yang ini kita akan lihat satu persatu. Itu catatannya. Kemudian karena cryptocurrency ini debatable, maka coba nanti ditambahkan aspek legalitasnya seperti apa. Ketika instrumen investasi itu tidak legal di suatu wilayah, ya berarti sama dong dengan gambling kan gitu. Seperti itu ya. Misalkan di Las Vegas itu legal, Pak. Di Makau itu legal gitu. Di Genting Island itu legal. Dilegalkan dan mereka menyumbang pajak. Berarti kan itu aktivitas
investasi karena memberikan masukan terhadap pemerintah misalkan. Nah, itu nanti tolong ditambahkan karena apa? Ketika tidak legal, maka yang sedang kita teliti adalah ekonomi underground, ekonomi yang sifatnya ya tidak legal tadi. Di Indonesia saya rasa Pak Dandi lebih ahli dalam bidang ekonomi underground pengetahuannya, dan memang ada dulu penelitian, ada mahasiswa itu meneliti tentang ekonomi underground di Blitar gitu. Oh, kok kamu bisa tahu ya Pak, wilayah saya ini underground. Jadi perekonomiannya digerakkan dari sabung ayam, perjudian dan lain sebagainya. Itu namanya ekonomi underground. Nah, nanti supaya cryptocurrency ini tidak tergolong ekonomi underground atau ekonomi yang tidak ada legalitasnya, maka tambahkan, oh legalitasnya bagaimana? Pemerintah mana saja? Terus di tempat diteliti ini statusnya seperti apa? Itu saya rasa diperlukan. Karena apa? Supaya terlihat nah gitu ya, supaya ada sumbangsihnya pada perekonomian. Oh, di sini Pak sumbangsihnya. Kemudian ada beberapa hal di sini menarik ya. Cryptocurrency ini kok disukai negara-negara miskin? Apa ada Gitu. hubungannya dengan literasi? Nanti tolong dicari tahu kan itu supaya lebih, jangan-jangan negara-negara dengan literasi keuangan rendah ini lebih potensi, lebih tertarik kan gitu pada investor-investor yang sifatnya seperti itu. Jangan-jangan karena dari datanya demikian. Untuk catatan yang di halaman 2 ini sudah saya letakkan ya biar mempersingkat. Ada yang judulnya kurang jelas, maksudnya bagaimana, negara-negara berkembang ini di mana saja yang dimaksud, ya kan? Kemudian inklusi keuangan ini, inklusi keuangan yang mana? Apakah apa transaksi dalam cryptocurrency ini masuk dalam inklusi karena disebut inklusi ya. Ini terus kemudian di yang kedua keunggulan keamanan gitu kan ada mana ya di paragraf sebentar. Di sini ada keamanan dalam hal keamanan. Nah, itu apa iya aman? Aman seperti apa kalau belum legal? Nah, ini kan Habib et al. Mengatakan demikian. Itu nanti disiapkan juga. Kemudian ini dibandingkan dengan emas, apakah comparable gitu kan secara waktu karena emas ini sudah bertahan 10 abad lebih. Saham sudah berapa lama? Ini kan dikatakan demikian. Apa iya? Itu nanti tolong dicek lagi. Kemudian juga sama untuk berupa volatilitas, dikatakan volatilitas, tapi belum ada fakta atau data yang menunjukkan hal itu. Maka tambahkan ya nanti ya. Nah, ini tunjukkan saja. Misalkan datanya ini volatilitas itu seperti apa sih? Nah, kadang kan kenapa saya tanyakan? Karena ada beberapa kali saya membahas disebut volatilitas, padahal grafiknya itu datar gini. Lah, volatilitasnya mana, Dek? Gitu. Itu ya, supaya disajikan. Jadi antara apa yang disampaikan mana? Bentar-bentar. Nah, ini volatilitas ini, nah ini kan bukan tentang volatilitas. Di atasnya pun, nah di atasnya oke, di atasnya ini ada volatilitas. Tapi volatilitasnya karena terlihat grafiknya ini panjang, maka dia terlihat lebih kepada trennya itu meningkat gitu. Walaupun di sini ada volatilitas, tapi saya ragu di halaman berikutnya membahas tentang yang gambar di atas. Oke, kemudian ada beberapa hal catatan sudah saya jelaskan di sini. Nah, kemudian di sini juga sama Yau. Nah, ini maksud dari konvensional di sini apa? Gitu. Apakah metode yang lama dengan metode yang baru, tradisional dengan modern? Nah, apakah konvensional itu saham, sukuk, dan lain sebagainya? Apakah saham itu sudah menggunakan digital atau SOT atau sistem apa online trading system itu dikatakan tetap konvensional atau bagaimana? Nanti colong di ini kan ya, yang dimaksud konvensional di riset ini apa? Di artikel ini apa sih? Karena terkadang ketika kita membaca konvensional di bidang ekis, berarti yang non ekis misalkan. Nah, di sini maksudnya apa? Apakah metode lama? Metode lama itu oh berarti yang tidak menggunakan kripto itu dibilang konvensional. Apakah seperti itu definisinya? Karena saya melihat di sukuk maupun sorry, di obligasi maupun di saham itu mereka sudah mengadopsi sistem AI juga untuk tradingnya dan juga sudah mengadopsi mengenai online trading system. Apakah itu masih dikatakan konvensional? Nah, tapi kalau kita bicara konvensional ranahnya adalah online trading system berbanding zaman dahulu yang harus menelepon broker. Nah, itu berarti konvensional dalam
konteks artikel itu adalah demikian. Nah, ini nanti biar tidak ambigu, konvensional yang dimaksud ini apa? Dibahas saja satu kalimat yang non AI misalkan, yang tidak mengadopsi sistem ini gitu kan ya. Karena ada yang sudah terbaru gitu kan. Kemudian di sini ada catatan ya, supaya lebih menarik, apa sih cryptocurrency tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ini kan tujuannya menganalisis. Nah, di penelitian yang terkadang kita lupa adalah so what gitu. So what-nya adalah terus kenapa sumbangsihnya atau di bidang ekonomi itu apa sih? Atau di bidang bisnis apa sih? Atau di bidang investasi itu kenapa? Bagi investor bagaimana gitu. Jadi di sini kalau dilihat teorinya, jadi sumbangsihnya di bidang karena riset selain sumbangsi pada akademik harusnya ada sumbangsi pada sektor realnya. Apa sektor realnya? Gitu. Apakah dengan hasilnya ini dapat memandu para pemangku kebijakan misalkan para investor untuk lebih berhati-hati atau para akademisi nah, itu ya. Ini kalau dilihat dari cara-caranya sih oke, sudah bagus runtutnya, cuman dihubungkan dengan ekonomi apa nih? Kan gitu. Apakah ini memperburuk depresiasi mata uang gitu kan atau malah justru memperbaiki karena dikatakan di sini kan apa istilahnya tadi saya menemukan ada hasil temuan beberapa itu memeratakan kesejahteraan. Nah, itu bagaimana itu? Ini di sejahtera di negara mana kan gitu. Itu juga nanti dimention ya karena kalau sejahtera di negara maju berarti negara berkembang tidak bisa mengadopsinya atau jangan-jangan tidak mirip nih secara kemiripan ya. Kemudian ini juga sama, hati-hati di sini disebutnya teori. Di sini konsep. Nah, konsistensinya ya tolong ya. Oke. Apa teori dan konsep? Tolong nanti di pelajari tuh apa bedanya sih gitu kan hati-hati menggunakan istilah karena di sini dikatakan teori begini dikatakan konsep apakah ini dua hal yang sama nanti coba dicek kemudian di sini nah ini ada mengutip Markowitz bagus nih volatilitas makin volatil makin high risk kan gitu dikatakan nah ini bagaimana perkembangannya bisa ditambahkan masih relevan nggak dengan dunia saat ini di mana ini kan tahun zaman dahulu ya. Beliau merumuskan ini karena memang zaman dahulu belum ada online training system. Nah, sekarang sudah ada online training system di mana per detik, per menit pergerakan itu sudah bisa dibaca dan dieksekusi oleh para pelaku pasar. Itu bagaimana? Apakah masih relevan apa tidak? Nanti coba diupdate dengan temuan-temuan terkini kan gitu. Bagaimana perkembangannya gitu ya. Sarannya itu. Kemudian sebentar. Oke, itu. Kemudian bisa juga nanti jika memungkinkan ya ini ya, dihubungkan dengan em, saya tiba-tiba lupa Irving Fisher equation gitu. Ini letaknya di mana gitu. Berhubungan yang tadi saya sampaikan, apakah nanti akan memperparah depresiasi sebuah mata uang atau justru malah memitigasi atau menyempitkan antara perbedaan mata uang dan nanti boleh saya share beberapa video edukatif yang bisa dilihat ya mengenai pandangan pakar terkait hal ini supaya ada gambaran gitu ya. Kemudian untuk beberapa metodologinya, oke, sudah bagus ini. Nah, di sini juga di kerangka pikir, aduh halaman berapa ini sebentar ya. Kerangka pikir sebelum metode. Nah, ini di sini saya lebih prefer kamu gunakan kalimat memprediksi, predik gitu ya. Bukan fortune teller, bukan meramal gitu ya. How to predict, memprediksi. Memperkirakan gitu. Gunakan diksi yang itu kalau saran saya ya. Karena kalau kita menggunakan bahasa meramal itu kayak apakah kita meramalkan atau peramal karena itu lebih ke mistis. Jadi gunakan memprediksi, memperkirakan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya juga menarik di sini ketika negara-negara dengan literasi yang rendah tadi itu tertarik dengan kripto dan juga judi online-nya tinggi itu apa ada hubungannya itu juga menarik nanti kita lihat hasilnya ya bagaimana kemudian ini juga sama atas dasar apa tolong diperkuat ya dan populasinya ini diketahui apa tidak karena nanti akan berhubungan dengan ketika diketahui apakah metode ini
relevan ketika tidak diketahui apakah metode ini relevan digunakan apa tidak. Seperti itu ya. Oke. Kemudian pertimbangan menggunakan ini apa? Lima ini. Kalau memang dia yang tertinggi, sebentar, paling besar, oh, berarti memang ingin melihat pemain besar saja kan gitu. Berarti jangan digeneralisir ke semua kripto karena apa? Apakah pemain besar ini bisa digeneralisir ke semuanya? Gitu. Berarti ya pada perkembangannya seperti apa nanti di ini kan. Kemudian mm-mm, ini nanti juga ditunjukkan ya hitung-hitungannya ya. Mendapat ini dari mana? Apakah berapa ini? 5 tahun, 6 tahun? Sorry, berapa itu? Jumlah harinya berapa dikali berapa? Terus apakah Sabtu dan Ahad, Sabtu Minggu itu dihitung? Nah, nanti perhitungannya seperti apa? Ketemunya ini dari mana? Gitu. Apakah oke dalam diasumsikan 1 tahun dikurangi 2 hari dikali berapa gitu? Ini dapatnya dari mana? Tiba-tiba data ini. Ya boleh rumusnya lah, tidak harus semuanya. Kalau memang mau ditampilkan semuanya, di lampiran saja. Tapi saya rasa mendapatkan ini dari mana sih? Apakah sudah diperoleh datanya, gitu kan? Nanti diberitahu jumlah harinya, karena ini kan hari penutupan kan ya? Eh, untuk cryptocurrency sendiri ini buka 24/7 Pak, jadi selalu buka setiap hari. Oh gitu. Iya, betul. Oke, 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 oke. Nah, itu diperjelas di sini ya, daily Baik. closingnya, terus kemudian tentang cryptocurrency ini perdagangannya tiap hari ada, berarti tidak ada hari libur gitu kan? Nah, oke. Karena seingat saya dulu pernah satu negara datanya harian ada 15.000 perusahaan, ya lumayan juga ngolahnya. Makanya itu disampaikan saja. Sebanyak ini tuh bagaimana? Oh berarti harian 365 dikali sekian tahun untuk masing-masing apa ini objek ini ya, koin ini, sehingga didapatkan ini. Nah, ini dikasih rumus yang sederhana saja supaya tidak me, apa supaya memperjelaskan gitu. Oke, kemudian ini trading view, good, sudah. Beberapa catatan ada di sini ya, nanti dibaca saja. Saya rasa itu untuk masukannya dan ada juga satu ini tentang referensi. Misalkan ini referensinya Muhammad et al. Itu tidak belum tertulis gitu ya. Nanti tolong dicek. Nih, ini saya cek di belakang tidak ada. Saya sampling saja beberapa ketemu ada yang tertulis di sini tapi belum tertulis di belakang. Seperti itu. Maka ya. Ya, baik Pak. Nah, nanti itu saja tambahan dari saya supaya ekonominya berasa. Itu sumbangsihnya dia berada di mana dan nanti akan mempengaruhi bidang apa kira-kira pada Baik. eh, sektor real. Saya rasa itu saya kembalikan ke Ibu Indri. Terima kasih dan mohon maaf.